Geram, KSPI diobok-obok, Said Iqbal sebut Sudirman Said nyatakan perang. KSPI dan Partai Buruh mengecam keras cara-cara Sudirman Said mengobok-obok dan mengadu domba anggota KSPI, anggota Partai Buruh, dan serikat buruh lainnya. Saya ingin mengingatkan pada Sudirman Said, jangan membangun playing victim seolah-olah selama ini Capres Anies dianiaya, Capres Anies dizolimi, Capres Anies diperlakukan tidak santun. Tapi apa yang dilakukan oleh Sudirman Said pada hari ini kepada KSPI, buruh Indonesia, dan Partai Buruh adalah cara-cara yang tidak santun, cara-cara yang menzolimi, cara-cara yang merugikan. Jadi tidak benar kalau Capres Anies menjadi playing victim, orang yang dianiaya, orang yang dizolimi, karena Sudirman Said dan segelintir elit pimpinan buruh melakukan cara yang diprotes kepada orang-orang yang memperlakukan Anies. Jangan playing victim terhadap Capres Anies. Kami sampaikan dalam kesempatan ini sebagai Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI. KSPI solid, Partai Buruh solid. Apa yang dilakukan oleh segelintir elit berbeda dengan apa yang di bawah. Dengan demikian, saya ingin katakan, pepesan kosong, dan bisa dipastikan Capres Anies akan kalah di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia kalau cara-cara Sudirman Said dan segelintir elit dilakukan terus dengan cara mengadu domba dan diobok. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengaku geram kepada Sudirman Said. Iqbal menyebut anggota tim 8 koalisi pengusung Anies Baswedan itu telah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, Iqbal bahkan menyebut Sudirman telah mengacak-acak partai elit KSPI. Karena yang Anda obok-obok itu elit, bukan anggota. Anggota itu menurut saya, yang Anda obok-obok itu elitnya KSPI. Ujar Iqbal lewat video conference Partai Buruh Jakarta, Jumat 4 Agustus. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. DPP Serikat Pekerja Nasional atau SPN, bagian dari KSPI, memang telah menyatakan dukungannya kepada bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan. Deklarasi itu digelar di Plaza Hotel Tegal, Jawa Tengah pada Kamis 3 Agustus kemarin. Pak Sudirman Said dan Dr. Rohman, makanya saya agak kaget dia datang satu acara di Tegal. Itu saya anggap perang terbuka terhadap Partai Buruh, ujarnya. Iqbal pun meminta Anies Baswedan agar turun tangan untuk mengingatkan timnya agar memiliki etika berpolitik. Ia pun mengancam Partai Buruh tak akan menyatakan dukungan kepada Anies. Iqbal mengklaim bahwa organisasinya memiliki massa yang besar. Ia juga meminta agar relawan Anies berhenti untuk membuat gaduh KSPI. Kami ini anggota basis massa yang kuat, jangan nyerang, jangan merendahkan, jangan ngacak-ngacak, ngobok-ngobok. Apalagi KSPI itu diobok-obok. KSPI diobok-obok sampai sekelas Sudirman Said turun tangan, kata dia. Merespon hal itu, Sudirman mengaku tak bermaksud untuk mengganggu internal serikat buruh, khususnya KSPI. Ia mengaku menghargai sikap politik serikat buruh manapun. Sudirman mengaku hanya diundang untuk menghadiri acara Deklarasi Serikat Pekerja Nasional atau SPN untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tidak ada maksud sama sekali mengganggu kedaulatan organisasi teman-teman pekerja. Kami menghormati sikap politik setiap organisasi, termasuk Serikat Pekerja Nasional, kata Sudirman saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 4 Agustus. KSPI dan Partai Buruh mengecam keras cara-cara Sudirman Said mengobok-obok dan mengadu domba anggota KSPI, anggota Partai Buruh, dan serikat buruh lainnya. Saya ingin mengingatkan pada Sudirman Said, jangan membangun playing victim seolah-olah selama ini Capres Anies dianiaya, Capres Anies dizolimi, Capres Anies diperlakukan tidak santun. Tapi apa yang dilakukan oleh Sudirman Said pada hari ini kepada KSPI, buruh Indonesia, dan Partai Buruh adalah cara-cara yang tidak santun, cara-cara yang menzolimi, cara-cara yang merugikan. Jadi tidak benar kalau Capres Anies menjadi playing victim, orang yang dianiaya, orang yang dizolimi, karena Sudirman Said dan segelintir elit pimpinan buruh melakukan cara yang diprotes kepada orang-orang yang memperlakukan Anies. Jangan playing victim terhadap Capres Anies. Kami sampaikan dalam kesempatan ini sebagai Presiden Partai Buruh, Presiden KSPI. KSPI solid, Partai Buruh solid. Apa yang dilakukan oleh segelintir elit berbeda dengan apa yang di bawah. 4 konfederasi besar
serikat buruh, 60 federasi besar serikat pekerja di tingkat nasional adalah inisiator pendiri Partai Buruh. 90% lebih semua anggota buruh bergabung di 4 konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Mungkin ada kurang dari 15% yang bergabung di serikat buruh lainnya, yang mungkin hanya sebagian kecil mendukung Capres Anies. Oleh karena itu saya ingatkan pada Sudirman Said, jangan bermain playing victim. Pada waktu yang sama, Anda melakukan obok-obok, melakukan penzoliman kepada serikat buruh, khususnya KSPI. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya bisa pastikan Capres Anies akan kalah di kawasan-kawasan industri. Capres Anies hanya mendapatkan tanda petik pepesan kosong dengan cara-cara Sudirman Said dan segelintir elit buruh. May Day mengundang buruh hanya pribadi-pribadi pemimpin serikat buruh, bukan anggota serikat buruh. May Day Partai Buruh bersama KSPI dan KSPSI, Andi Gani, KPBI dan KSBSI, data papahan 59.000. Mereka hanya menghadirkan tidak lebih dari 600 orang merayakan May Day, yang diundang pimpinan-pimpinan yang sifatnya pribadi. Tidak ada yang mewakili KSPI, tidak ada yang mewakili SPN, tidak ada yang mewakili TSK, tidak ada yang mewakili FSPMI, tidak ada yang mewakili FSPK. Dengan demikian, saya ingin katakan, pepesan kosong, dan bisa dipastikan Capres Anies akan kalah di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia kalau cara-cara Sudirman Said dan segelintir elit dilakukan terus dengan cara mengadu domba dan diobok. Terima kasih. Silaturahmi dengan 14 federasi buruh di Kabupaten Bogor. Kemudian saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Banyak aspirasinya, ada 11 tadi yang mengungkapkan pesan utamanya adalah mereka menginginkan agar ada peningkatan kesejahteraan di kalangan buruh. Ada yang berbicara tentang bagaimana buruh perempuan itu perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan. Kemudian juga sebagian membicarakan mengenai problem tahunan, yaitu UMP, yang kemudian menimbulkan perasaan ketidakpastian bagi semua, baik perusahaan maupun buruh. Kemudian variasinya banyak tadi yang disampaikan, tapi intinya adalah ingin agar kondisi kesejahteraan bisa ditingkatkan. Dan kami menangkap aspirasi itu dan kami sampaikan bahwa kami ketika bertugas di Jakarta, ini yang kami kerjakan, yaitu prinsip kesetaraan di dalam distribusi pendapatan supaya dua-duanya meningkat. Yang memberikan lapangan pekerjaan juga usahanya membesar, yang membawa tenaga kerja bekerja di dalam usaha itu juga meningkat.